Global Social TV. Saat ini kami akan bincang-bincang bersama kedua advokat yang cukup terkenal di Kota Batu Raja dan di Indonesia tentunya. Dalam hal ini sebelah kami adalah Ari Kurniawan, Esa ya. Dan satu lagi Bapak advokat juga, Bapak Rahmat Hidayat Esa. Dalam hal ini kami akan mempertanyakan masalah yang lagi boleh dikatakan hangat-hangatnya nih kasus yang di Oku ini Pak, masalah antara pedagang sama pihak PD Pasar. Kebetulan Bapak juga sebagai lawyernya ya Pak ya. Nah Pak, gimana Pak permasalahannya Pak? Saya juga ada permasalahan juga nih. Boleh dikatakan saya juga nanti perlu tanyakan kepada pihak lawyer juga ya, yang lebih mengerti tentang hukum. Pak, sampai di mana Pak perkembangan masalah ini? Kan ini kan dari pihak pedagang kan sudah buat laporan nih, buat LP nih ke Polres untuk mengangkat kasus ini. Jadi bukan semata-mata dari pihak pedagang ini untuk menyalahkan salah satu sebelah pihak ya Pak. Nah ini untuk membuktikan siapa yang salah, siapa yang benar, biarkan APH yang memprosesnya. Pak, sampai di mana Pak? Kalau boleh tahu Pak. Oke, siap Pak. Oke. Siap. Terima kasih Bang Bintung untuk kesempatannya hari ini. Ya. Jadi proses hukum hari ini itu masih masuk di dalam tahapan penyelidikan. Tahapan penyelidikan artinya teman-teman kepolisian hari ini masih mengumpulkan keterangan-keterangan dan bukti-bukti untuk menentukan bahwa ini adalah peristiwa pidana dan didukung juga dengan 2 alat bukti. Lalu yang terpenting lagi, pasti teman-teman kepolisian itu akan memenuhi daripada syarat-syarat lainnya. Seperti mens rea yang pernah saya sampaikan berkali-kali. Mens rea itu adalah niat jahat, niat jahat. Seperti ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang diduga perbuatan itu adalah perbuatan melanggar hukum pidana, maka harus ada niat jahat, harus ada niat jahat. Nah, itulah yang dikenal dengan bahasa kita itu mens rea. Lalu yang kedua ada lagi itu dolus, kesengajaan. Karena ketika melakukan itu dalam keadaan alpa misalkan, nah itu akan menjadi pertimbangan pastinya kan, bukan suatu kesengajaan. Lalu yang ketiga itu adalah actus reus. Actus reus itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah, jadi ketika itu sudah terpenuhi sesuai dengan yang diatur di dalam KUHP yang baru, Bang Binto ya. Kita sekarang ini KUHP nomor 20 tahun 2025. Di mana di situ diatur di dalam pasal 235 Bang Binto. Ada 8 alat bukti hari ini. Jadi perlu teman-teman ketahui, alat bukti itu bukan 5 lagi. Jadi sekarang sudah ada 8 alat bukti. Nah, di antaranya itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang relevan untuk dijadikan alat bukti. Jadi ada 8 itu. Dan terkait masalah undang-undang yang lama, itu mengenai minimal 2 alat bukti juga itu masih digunakan. Pasal 183 dan 184 untuk menjadi dasar menetapkan seseorang itu tersangka, menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Itu. Jadi dalam perkembangannya kemarin kami sempat komunikasi dengan teman-teman di kepolisian. Dan juga saya mau menyampaikan begini Bang Bintu, ini ada banyak laporan polisi. Ada banyak laporan polisi, banyak. Salah satunya itu ada laporan polisi di Polsek Batu Raja Timur. Itu dugaan pengerusakan. Nah, di mana di situ kemarin terakhir keterangan saksi itu sudah diambil. Itu ada lebih dari 2 saksi. Artinya azas hukum unus testis nullus testis, atau seorang keterangan saksi bukan saksi, artinya sudah terpenuhi. Karena keterangan saksi kita sudah lebih dari 2. Lalu yang kedua ada barang bukti. Barang bukti itu berupa gembok yang dirusak. Lalu sudah juga dilakukan olah TKP atau yang dilakukan oleh teman-teman Inafis kemarin ya. Sudah diamankan barang bukti itu, artinya sudah ada 2 alat bukti. Dan yang fatal lagi nih Bang Bintu, ada alat bukti petunjuk atau alat bukti elektronik. Berupa rekaman video. Di rekaman video itu nampak jelas terang ada beberapa orang secara bersama-sama dengan perannya masing-masing. Ada yang memegang alat grinder, menggrender gembok itu tadi, terus ditemani oleh beberapa orang itu tadi, 2 orang itu tadi.
itu melakukan pengerusakan barang milik orang lain. Nah itu. Jadi perlu kita pahami juga di dalam pasal pengerusakan ini, itu kalau undang-undang lama itu kan diatur di pasal 406 kalau tidak salah. Di undang-undang baru ini diatur pasal di dalam pasal 521. Nah, unsur ya setiap orang ya artinya siapapun itu ya yang melanggar yang melakukan perbuatan melanggar hukum ini secara melawan hukum. Artinya tidak bisa dibuktikan bahwa barang yang dirusak itu adalah milik dirinya. Nah, seperti misalkan gembok Bang Bento, saya yang rusak. Ya jelas itu perbuatan melawan hukum. Nah, lalu terpenting lagi begini. Teman-teman para pemirsa Global Sumsel itu harus pahami juga bahwa kategori perbuatan ini tidak masuk di dalam kategori alasan pemaaf. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Di undang-undang baru itu dijelaskan di alasan pemaaf itu di pasal mulai dari 3839 itu tentang disabilitas ya pelakunya, subjeknya. Lalu di pasal 40 itu kalau tidak salah anak di bawah umur 12 tahun. Nah, lalu di pasal 42 itu upaya paksa ya terpaksa, perbuatan terpaksa. Lalu di pasal 42 itu dan 44 itu mengatur tentang perbuatan katakanlah pembelaan terpaksa. Ya, kalau dulu itu kan keadaan ya. Nah, itu alasan pemaaf. Dan perbuatan-perbuatan dilakukan oleh oknum-oknum ini ya tidak termasuk dalam alasan pemaaf. Artinya, teman-teman kepolisian kami yakin Bang Bento, teman-teman kepolisian baik laporan polisi yang ada di Polsek maupun laporan polisi yang ada di Polres itu akan bekerja dengan profesional. Karena pesan Pak Kapolri ya bahwa polisi hari ini itu sudah presisi dan kami banyak menyimpan video-videonya dan kebetulan juga kita sering berkomunikasi dengan beberapa petinggi-petinggi ya. Lalu selanjutnya saya mau menyampaikan pesan seperti ini Bang Bento. Hari ini menjadi perhatian masyarakat luas kasus ini. Teman saya dari Jakarta nelpon Bang Bento. Nah, itu kenapa ribut-ribut? Saya kaget Bang Bento. Loh, kok sampai ke Jakarta? Teman saya tahu. Lalu teman saya ada di Semarang, nelpon saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Pak Rahmat. Ini kaget saya. Jadi intinya ini sudah menjadi perhatian masyarakat luas, masyarakat banyak. Dalam konteks dalam istilah itu viral sudah. Perlu saya tambahin Pak Rahmat ya. Selain Pak Rahmat juga dihubungi boleh dikatakan yang luar kota ya. Saya juga pernah dihubungi oleh pihak yang luar dari negara kita di Thailand. Kebetulan yang hubung saya itu memang tenaga TKI ya di Thailand. Dia nonton YouTube kita. Jadi dia bisa nonton. Oh, keadaan di Oku nih Sumatera Selatan Indonesia ini kayak gini. Kebetulan TKI itu orang Bataraja. Gitu Bung Ahmad. Jadi saya juga perlu berbangga hati Bung Ahmad ya bahwa kita ini berita kita ini mencuat ke tingkat internasional. Bukan nasional lagi. Nah, jadi mudah-mudahan pihak penyidiknya secara profesional. Oleh karena kita ini dipantau nih. Dipantau oleh internasional, bukan dipantau oleh OKU aja. Nah, terus ada lagi Bung Rahmat, ini sedikit perlu saya tambahkan, saya perlu pertanyakan. Itu kan sekitar tahun 2024 tanggal 3 Juli saya menampingi salah satu korban ini. Korban ini adalah penyewa los yang ada di Pasar Induk nih. Jadi agak sedikit tambahan ini sebagai pendapat apa namanya untuk dipelajari oleh Pak Rahmat ya sebagai advokat ya. Nah, jadi minta penunjuknya kan apakah bisa ini untuk dibuat LP oleh karena korban itu kebetulan adik kandung saya. Dia MOU-nya 2017, berarti masa berlakunya 2023 kalau 5 adik kandung saya. Dia MOU-nya 2017, berarti masa berlakunya 2023 kalau 5 tahun. Kalau 10 tahun belum habis dong. Nah, jadi sewaktu dia mau bayar perpanjang ataupun mau bayar boleh dikatakan sewa, tahu-tahu diklaim oleh pihak PD Pasar atas nama Lia. Nah, boleh saya buka-bukaan ini. Atas nama Lia ngomongkan, oh ya, maaf Bu, ini sudah tidak berlaku lagi dan Ibu silakan nebus baru lagi. Oleh karena Ibu
apalagi katakan los juga nggak tunggu, ya gimana nggak ditunggu, semuanya nggak tunggu semua, Oh, siap. nggak ada yang nunggu ya kan. Siap. Sampai saat ini tidak ada yang nunggu los yang di pasar induk itu kan. Bahkan pasar induk ini saat ini dari tahun 2024 sampai saat ini rolling door-nya sudah tidak ada lagi. Oh gitu. Jadi gimana mau dagang? Siap. Nah, gimana mau dagang? Nah, yang perlu kami tanyakan Bung Rahmat, Siap. itu kan yang masuk dalam kriminalnya ya, boleh dikatakan untuk pengambilan paksa rolling door, sedangkan kan anak kunci kan ada pada ya korban tadi. Siap. Kan, kok bisa dijebol tanpa seizin? Tanpa seizin penyewa, apakah bisa dibikin laporan atau bikin untuk dituntut pihak pasar itu? Oke, Ya. baik, siap. Ya. Bang Bento. Ini berkasnya Bang Bento? Ya betul. Oke, Iya. Jadi kalau kami pelajari, Ya. Bang Bento izin, terkait surat perjanjian sewa menyewa ini, Ya. ini kan sangat terang dan jelas ini Bang Bento, Iya. bahwa ada yang per 5 tahun dan ada yang per 10 tahun. Iya. Nah, di sini juga tertera dengan nomor kios dan ukurannya Bang Bento ya. Nah, jadi kalau pertanyaan Bang Bento tadi terkait masalah pintu kios yang hilang, itu kami pastikan kami akan bertanya dulu Bang Bento. Iya. Yang melakukan pelepasan terhadap pintu kios ini siapa? Iya. Gitu Bang Bento ya. Karena begini Bang Bento. Pintu kios ini katakanlah itu bukan milik siapa-siapa. Iya. Bukan milik penyewa dan juga bukan milik daripada pengurus pasar. Iya. Itu yang perlu kita pahami. Iya. Pintu kios ini milik negara. Dalam hal ini Perumda. Ya, daerah Oku, Batu Raja. Nah, artinya ketika kita bisa membuktikan seseorang yang melakukan pembongkaran terhadap pintu kios ini tadi, rolling door ya. rolling door tadi, yang menurut informasi itu ada sekian banyak, Ya banyak itu ya. Boleh dikatakan 90% terjebol kali itu. 90% 90% rolling door hilang semua. rolling door Iya, yang semua. Yang sebagian rolling door itu mungkin tidak semuanya rusak, betul ya? Ya bahkan masih bagus ya. Bahkan masih bagus. Iya. Artinya di sini patut diduga terjadi suatu peristiwa pidana. Iya. Peristiwa pidana yang tanda kutip ini akan bisa dimasuki oleh, mohon maaf, unit tipikor Polres Oku ataupun daripada kejaksaan. Ya, kenapa? Karena unsur-unsur, mohon maaf, ini kan barang negara ini, Iya. milik negara. Saya secara tegas menyampaikan, oke, ini bukan milik penyewa dan ini juga bukan milik pengelola atau petugas pasar. Iya. Ya, barang ini kita di tengah adalah milik pemerintah Perumda Oku. Ya, dalam hal ini negara. Siapa yang berani melepaskan aset daerah tadi, ya, barang negara ini tadi secara besar-besaran dan dikumpulkan di suatu tempat, menurut informasi? Iya, udah saya temukan lokasinya ya. Oh, lokasi ditemukan. Udah temukan lokasinya. Wah, berat itu urusannya itu. Jadi gini, perlu saya tambahkan Bung Rahmat. Sebelum saya masih ingat ini. Siap. Jadi sewaktu saya penampingan dari saya itu, saya kan sudah bentuk tim investigasi ini. Jadi rekaman juga ada, chat-chat juga ada, bahkan catatan-catatan ada. Malahan yang los hilang itu, yang rolling door hilang itu, malah mereka mau minta ditebus 5 juta. Kan aneh kan? Kenapa kok bisa hilang? Kapan ditanya, kenapa Bu hilang? Kenapa Pak kok bisa hilang rolling door-nya? Dipaling, dicuri. Setelah kami cek dan recek, ternyata bukan dicuri, memang sengaja dilepasi oleh pihak PD pasar, dititipkan kepada bengkel las yang di samping kantor BPN. Boleh ditemukan, videonya ada juga. Saya wawancara sama pihak bengkel itu. Nah, saya tanya Pak, daripada saya nanti disalahkan. Tujuannya apa itu kan? Nah, alasan dia mau diperbaikin. Nah, lo kok diperbaikin, boleh dikatakan tanpa izin dan juga masih bagus rolling door-nya, kok rusaknya apa? Dan juga harus kan dipanggil nih yang penyewa tadi ya, dipanggil. Ini rencana kita mau direnovasi, gimana kamu bersedia nggak, setuju nggak, gitu Pak. Nah, ini tahu-tahu dibongkar nggak setahu sama pemiliknya. Ada aja yang pemilik yang penyewa itu masih berlaku masa suap janjinya bisa saja. Nah, dan juga ini bukan kesalahan dari pihak pedagang. Oleh karena nggak ditunggu itu, oleh karena COVID. Nah, COVID dan juga saat ini juga tidak ada pembeli, tidak ada penjual. Nah, boleh dilihat di pasar induk itu yang adanya mungkin ya boleh dikatakan ya kambing, ya sapi di sana ya Pak. Jadi saya juga ada 2 alat bukti yang sudah saya kantongi Pak Rahmat. Nah, tinggal nanti Pak Rahmat silakan pelajari dulu apakah masuk di unsur pidana atau tidak.
Nah, saya tidak bisa mengatakan ini pidana. Siap. Nah, saya Siap. bukan orang hukum. Siap. Siap. Silakan Pak, dilanjut Pak. Oke, Ya. izin Bang Bento, Ya, Pak Ari. Iya. Dari yang Bang Bento sampaikan tadi, kami menangkap atau menarik benang merah. Ya. Apa yang disampaikan oleh keterangan daripada pengurus itu tadi, pengelola tadi, yang mengatakan bahwa itu lagi dalam proses direnovasi menurut keterangan di tempat penampungan. Padahal secara de facto keterangan daripada pengelola atau pengurus pasar itu dicuri. Ini sudah terjadi, mohon maaf. Perbedaan keterangan. Ya, makanya tadi saya sampaikan Bang Bento izin. Pihak kejaksaan bisa masuk. Pihak kejaksaan bisa masuk, pihak kepolisian juga bisa masuk dengan keterangan yang hari ini kita dapat dari podcast ini. Ya. Dengan nanti mungkin pihak kejaksaan juga akan meminta keterangan Bang Bento dan bukti-bukti yang ada ya, dan saksi-saksi. Karena apa? Karena ini masuk di dalam dugaan kerugian negara. Betul. Seperti itu Bang Bento. Nanti pengembangannya proses seperti apa, termasuk tadi ada permintaan biaya. Ada izin kepada biaya. penyewa kios. Ya, dengan membohongi, mohon maaf ya, bahwa seolah-olah itu lagi direnovasi, dengan keterangan sebelumnya itu adalah hilang. Dan ini kan terjadi perbedaan ini kan. Nah, itu. Dan juga mohon maaf ini, inspektorat juga dalam hal ini itu juga bisa melakukan pemeriksaan, ya, untuk melakukan audit. Ya, kenapa? Kami ini adalah bagian daripada masyarakat Batu Raja Oku, Bang Bento. Betul. Izin. Terbukti dari dengan KTP kami, TTL kita tempat kelahiran Batu Raja, dan kita beberapa kali menggunakan hak politik kita di Oku ini yang menyalurkan, dan termasuk juga kami ini bagian dari masyarakat yang sangat mencintai Bupati dan Wakil Bupati. Ya, kenapa? Karena ini adalah pilihan kan gitu. Nah, cuman maksud kami izin, inilah saatnya kita untuk melihat bagaimana seorang pemimpin itu tadi untuk mengambil sikap tegas terhadap suatu peristiwa yang mohon maaf kajiannya itu adalah di satu sisi ini adalah pemerintah, tapi di satu sisi ini adalah masyarakat. Pak Prabowo, presiden kita pernah berpesan, jangan lukai hati rakyat. Jangan lukai hati rakyat. Ya. Terlepas juga kita baru keluar dari, mohon maaf, krisis. Ya, yang berdampak daripada mohon maaf virus COVID-19 kemarin. Baru 2-3 tahun ini Bang Bento, saya melihat keadaan pasar itu mulai berangsur meningkat pengunjungnya. Kalau kemarin di 2019 berapa tahun itu Bang Bento, mohon maaf, orang mau belanja aja takut Bang Bento. Ya, masker sampai 3 lapis Bang Bento. Nah, jadi itu juga yang perlu dipahami terkait masalah dugaan kerugian negara itu tadi, yang mungkin itu akan berkembang Bang Bento. Karena ada banyak dugaan lainnya sebenarnya. Cuma saya belum bisa memberikan pendapat atau statement karena kita harus mendalami dulu bukti-buktinya seperti itu. Pak Ari, silakan kalau ada tambahan. Mungkin ada pendapat. Kalau seandainya ada masyarakat yang mengalami kerugian itu mohon Bang Bento siap. dicatat aja. Siap. Biar mereka masih mau lapor ke kami, gitu kan, kami dampingi. Untuk ke pihak kepolisian kalau mau buat LP ya. Jangan segan gitu ya. Iya, alhamdulillah. Kami dampingi. Tanpa biaya kami dampingi. Nah, gratis ya. Demi membela yang benar. Siap. Jadi gini, Pak Ari dan Pak Ahmad, dalam hal ini sepertinya diperalat anggapan dari pihak sebelah bahwa pedagang-pedagang ini diperalat oleh salah satu oknum yang membuat gejolak antara pihak PD Pasar dan pedagang. Padahal ini murni, kejadian ini murni. Suara itu memang disuarakan oleh pedagang, bukannya pedagang ini pedagang bayaran. Ya saya liputan pada waktu itu Pak. Saya tahu posisi ACBCC tahu Pak. Oleh karena Bapak saja ke pedagang. Jadi yang mana yang dikatakan ini demo aksi ini bayaran yang mana? Saya juga nggak dibayar nih. Siapa yang membayar saya, silakan, mana uang bayarannya? Betul. Masa bapak ini kan nggak dibayar kan? Kita kan boleh dikatakan untuk, tadi sudah saya bilang tadi, membela yang benar. Nah, jadi kalau yang salah kita salahkan, yang benar kita benarkan. Jangan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, jangan. Nah, oke, silakan Pak Ahmad. Izin Mbak Eri. Jadi gini Bang Bento. Silakan. Hukum ini itu kan melindungi setiap orang. Yang perlu kita pahami. Jadi saya terpancing ini dengan apa yang Bang Bento sampaikan tadi. Saya mau berpesan menarik kepada seseorang itu tadi. Saya berpesan kepada antum.
mengeluarkan statement ya itu hati-hati. Ya. Ya. Jangan mengeluarkan statement yang bisa memicu ya gejolak. Ya. Kami mewakili, mendampingi, membantu pedagang itu dengan dasar. Ya, dengan dasar. Kami pelajari dulu ya. Mohon maaf ini, saya sedikit cerita ini. Ya, nggak apa-apa, silakan. Orang yang menyampaikan itu tadi. Kami menjadi pengacara ini kami kuliah 4 tahun. Minta maaf ya. Kuliah hukum 4 tahun. Sebelum kami jadi pengacara, saya sudah bekerja di lembaga bantuan hukum. Fokus kami membantu masyarakat yang terzolimi, yang membutuhkan. Ya, lagi-lagi saya mengingatkan. Betul ya, Pak ya? Ke antum yang mengeluarkan statement itu, kami minta jangan lagi diulangi. Kami ini ya sebagai pembela pedagang, kuasa daripada pedagang, jangan dianggap musuh. Kami adalah bagian daripada masyarakat Batu Raja Kabupaten Oku. Ya. Terbukti nanti saya bawa akte kelahiran saya, TTL saya Batu Raja. Minta maaf ini. Ya. Semuanya ini adalah masyarakat Oku. Jangan memprovokasi, jangan mengeluarkan statement yang melukai hati masyarakat, melukai hati pedagang. Ingat pesan presiden kita, jangan lukai hati rakyat. Jangan lukai hati rakyat. Seperti itu, Bang Minto. Dan juga boleh dikatakan pedagang itu menghormati tidak bodoh juga. Dia kalau bodoh nggak bakal dapat untung pedagang. Betul. Pedagang kan. Nah, jadi pedagang itu tidak sebodoh itu mau diadu domba, mau dibujuk rayu, tidak ada istilah seperti itu. Dia merasa dirugikan, sehingga dia timbul bersuara dia. Selama ini udah nahan, mau ngomong sama siapa, mengadu sama siapa, takut. Nah, saat ini kita sudah ada boleh dikatakan terbuka dengan adanya publik. Apalagi di sini kan ada medsos, ada IG, ada TikTok, ada itu bisa sama seperti itu LP juga itu Pak. Lebih cepat daripada medsos ya. Kalau LP perlu dipelajari, tapi kalau di medsos itu mungkin penyidiknya ataupun APH-nya bisa nangkep di medsos itu. Ini A1 ini. Itu tidak bisa dibikin-bikin, tidak bisa dirilis, tidak bisa direkayasa itu yang namanya video, yang namanya podcast seperti kita ini nggak bisa disensor, nggak bisa diedit, nggak bisa segala macam, ini apa adanya. Nah, jadi kita juga dengan keterangan publik hati-hati. Seperti saya dibohongi, ternyata bukannya kehilangan, sengaja dihilangkan, disembunyikan di salah satu bengkel. Berarti yang katanya oleh pihak PD Pasar itu hilang, dicuri, berarti yang pencurinya adalah di bengkel itu. Nanti bengkel itu yang jadi tersangka. Tidak mungkin juga yang bengkel itu dia yang sendiri yang kena. Dia pasti nyanyi ya kan? Saya disuruh si A, si B, si C sampai di sini, bukan saya ngambil sana. Nah gitu Pak. Silakan Pak, lanjut. Siap. Izin Bang Minto, Kak Hari. Saya juga mengingatkan ke teman-teman ya bahwa Kejari Blora Jawa Tengah dulu itu pernah menetapkan 3 orang tersangka dari pihak mohon maaf pengelola pasar. Nah, itu untuk contoh Pak. Contoh kasus ini. Iya, contoh ya. Boleh kita nanti buka ya di Berita Radar kalau tidak salah. Jadi kira-kira terkait dengan adanya mohon maaf jual beli kios yang dilakukan oleh oknum. Persis seperti yang dia Oku ya. Sepersis. Makanya saya sangat tidak mau itu terjadi di kabupaten kita ini ya. Karena kalau sampai kejaksaan bergerak kejaksaan bergerak memeriksa saksi, memeriksa bukti-bukti dan ditemukan beberapa bukti. Kenapa? Karena keterangan dari beberapa pedagang bahwa kiosnya itu sudah dijual oleh oknum pengelola. Di satu sisi kita menyampaikan bahwa tidak boleh, di satu sisi kita melakukannya. Itu yang saya tidak terima di batin saya. Dan bukti-buktinya ada itu. Bukti-buktinya ada, bukti-buktinya ada. Betul. Itu Bung Rahmat, saya bukan orang hukum ya, tapi pernah dipercaya untuk menyidik. Betul. Itu banyak prosesnya Bang Ahmad. Untuk menyita itu bisa atas persetujuan pihak korban tadi. Bukan asal-asal menyita saja. Dan juga mau oper alih los tersebut ataupun kios tersebut, yang pihak pertama harus menyerahkan dulu di atas meta ataupun di atas hitam atas putih, baru bisa dioper alihkan. Kalau masih ada nama si A tadi yang tangan pertama tadi masih hadir, tidak bisa dioper alihkan, harus persetujuan dari pihak yang pertama tadi Bang Ahmad. Sedikit ya tambahannya gitu Bang Ahmad. Siap. Jadi gini Bang Minto,
saya ini berapa kali membaca Bang Bento ya. Yang ini yang menjadi dasar oknum-oknum ya. Surat keputusan Bupati nomor 100 titik 0102 garis miring 24 garis miring KPTS garis miring 1 Romawi garis miring 2026 ya tentang pembentukan tim ya untuk penertiban dan penataan wilayah pasar. Tim terpadu lah ini ya dari beberapa instansi. Yang saya baca di situ, jadi yang mau saya tegaskan ya, hukum itu melindungi setiap orang, baik perikatan perdata maupun peristiwa pidana. Jadi dalam kasus yang terjadi di pasar hari ini, ya, di Batu Raja Kabupaten Oku ini terjadi 2 peristiwa hukum. Jangan dipelintir, 2 peristiwa hukum. Perumda, ya, itu tunduk kepada Perda. Perda 10 tahun 2022. Yaitu mengatur tentang pengelolaan pasar. Nah, di situ sangat jelas diatur. Di pasal 17 dan pasal 18. Ini kami mengulangi lagi Bang Bento. Itu tentang kewajiban dan larangan bagi pedagang. Ya, salah satunya itu adalah kewajiban membayar retribusi atau uang sewa. Lalu larangannya itu tidak boleh mengoveralihkan sewa ataupun mengoveralihkan kios. Nah, lalu dibaca juga di pasal 21-nya. Ya, jangan kalian tutup buku itu. Baca di pasal 21 bahwa mekanisme penyelesaiannya itu, sanksi administrasi itu, bahwa adanya teguran secara lisan. Lalu adanya teguran secara tertulis. SP ya. SP. Kalau bahasa kami advokat pengacara itu somasi. Dan kami biasanya mensomasi seseorang itu sampai 3 kali Bang Bento. Somasi pertama, somasi kedua tidak diindahkan, dilanjut dengan somasi ketiga, baru kami mengambil langkah hukum. Nah, lalu selanjutnya di pasal 21 itu penghentian sementara izin usaha Bang Bento. Baik sementara dilanjutkan dengan penghentian izin usaha tetap. Lalu selanjutnya prosesnya itu penghentian sementara untuk menggunakan kios. Nah, lalu selanjutnya penghentian tetap untuk menggunakan kios, dan mungkin tahapan selanjutnya adalah pengosongan. Dan perlu antum ketahui ya, di mana tunduk ke dalam perda. Penegak perda itu adalah Satpol PP. Betul. Satpol PP. Dan hari ini Satpol PP tidak pernah melakukan itu. Eksekusi tak pada. Pengetahuan kami. Dan jangan disamakan proses daripada penghancuran ataupun pengosongan bangunan liar. Itu berbeda loh. Berbeda. Betul. Kita hari ini terikat dengan perjanjian sewa menyewa. Seperti ini. Dan juga ada prosedur. Ada prosedur. Kenapa terbit perjanjian sewa menyewa? Ini tunduknya kepada Perda. Berapa kali tadi saya baca? Dasar membuat ini adalah Perda. Berdasarkan pasal 43 dan 42 Perda Oku. Jadi kita bekerja itu harus sesuai dengan aturan hukum. Jangan kita melanggar hukum. Kami, para pedagang, tidak pernah membantah tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu. Kenapa? Karena ini adalah fakta. Kami berusaha untuk menyampaikan kebenaran berdasarkan fakta. Namun proses itu harus dilalui sehingga tidak terjadi ketimpangan hukum. Hari ini kita sudah demokrasi loh. Bukan zaman jahiliyah. Mohon maaf. Jadi saya berpesan kepada orang yang menyampaikan itu tadi, Bang Bento. Saya minta jangan memperkeruh keadaan. Jangan memperkeruh keadaan. Kami masih, mohon maaf, berusaha untuk menahan diri. Berusaha untuk menahan diri karena kami adalah bagian daripada putra daerah daripada Kabupaten Oku, Batu Raja. Juga kami juga sangat mendukung program daripada, mohon maaf, Sayangi Oku. Itu. Kami ini sangat sayang dengan Oku. Jangan dipelintir-pelintir. Tidak ada seorang Rahmat Hidayat ataupun Hari Kurniawan melawan pemerintah. Tidak ada. Tidak ada. Kami memperjuangkan hak-hak daripada pedagang. Jangan kalian pelintir. Tidak ada kami melawan pemerintah. Kami sangat mendukung program pemerintah. Nah, cuman di mana letak kepatutan dan keadilan itu harus kita tegakkan. Itu, Bang Bento. Jadi kita bekerja berdasarkan aturan, Bang Bento, dan juga menggunakan, mohon maaf, asas kepatutan dan keadilan. Gunakan hati nurani. Kami tidak pernah akan
menyampaikan hal-hal yang di luar konteks daripada undang-undang. Seperti itu Bang Pintu. Betul. Jadi kalau lihat gini nggak jauh beda kita. 11-12. Saya juga pernah jadi penyidik di Inspektorat. Oh, siap. Iya, betul. PPNS, Bang Pintu. PPNS, betul. Saya hanya hobi di media ini, makanya saya terjun ke media. Siap. Saya gaji pensiun saya ada. Betul. Jadi kita tidak mengharapkan duit. Terpanggil. Iya. Siap. Jadi gini, Bung Rahmat, perlu sedikit saya tambahkan. Jadi PD Pasar tidak berhak untuk eksekusi ataupun untuk mengosongkan, kecuali dia melibatkan dari Pol PP. Yang punya perda itu Pol PP, bukannya PD Pasar. Siap. Satu. Pertama kali, betul kata Bung Rahmat tadi, secara lisan sudah dilakukan belum? Siap. Secara tertulis sudah 3 kali, sudah belum? Siap. Dipanggil yang si penyewa tadi sudah belum? Siap. Atau eksekusi gitu aja, itu sudah melanggar Siap. SUP, Pak. Siap. Nah itu, saya juga sedikit ada ilmu juga, Pak. Siap. Mungkin, Percaya kami. Kami masih, maaf Bang Pintu, kami potong. Saya masih bujang-bujang tanggung. Beliau ini sudah aparatur sipil negara. Amin. Mohon maaf ini. Saya saksi hidup. Kalau soal pengalaman, soal ilmu, soal kematangan, saya yakin dengan Bang Pintu. Iya, mohon maaf ini. Iya, kalau orang-orang yang mohon maaf yang siapa tadi menyampaikan itu. Saya nggak tahu siapa orang itu. Ya masalah ya. Iya. Saya diangkat Bung Rahmat tahun 91. Siap. Saya pensiun gini 2016. Siap.